Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hadirin ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, di malam kali ini kita akan bersama-sama membaca tafsir surat Al-Fajr ayat ke-15 sampai 20. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas alhamdulillah dari ayat pertama sampai ayat ke-14. Nah, di malam kali ini hanya 5 ayat saja karena memang ini penggalan temanya ayat ke-15 sampai ke-20, 21 ini bahasan yang berbeda hadirin. Seperti biasa kita baca bersama-sama. Kita harapkan pahalanya setiap huruf yang kita baca menjadi limpahan pahala dari Allah hadirin. Ini ayat ke-14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما Baik, alhamdulillah hadirin Bapak Ibu semua. Ini surat Al-Fajr ayat ke-15 sampai ke-20. Ada beberapa catatan cara membaca surat Al-Fajr. Yang pertama hadirin ketika membaca faqadaro. Nah, ini jelaskan semua hurufnya fa ko da ro. Hati-hati jadi faqadaro kodo ko da.
fa, ko, da, ro. Jangan ikut fa dan dalnya huruf menjadi tebal. Jadi beberapa orang fauqo, fo, di fo bukan fo tapi fa. Nah, fa. Nah, kemudian da, baru ketika ko dan ro tebalkan. Ko, ro, fa, qadaro, fa, qadaro. Nah, itu cara membaca fa qadaro. Kemudian hadirin Bapak Ibu semua, wala tahad, panjang ya, sampai 6 harokat, 5 lazim. Wala tahadduna, baru masuk huruf do ya. Huruf do, ingat pinggir lidah hadirin menyentuh geraham, boleh kanan, boleh kiri, boleh dua-duanya. Tahan dulu. Wala tahadduna ala Nah, karena huruf do itu punya sifat istitolah, maka cara membacanya agak memanjang ketika pengucapan huruf do. Ya. Tahadduna, tahadduna, tidak langsung wala tahadduna, keliru. Tapi wala tahadduna ala, baru mengucap masuk huruf mod. Nah, itu cara membaca wala tahadduna. Baik, coba bareng-bareng lagi nih, saya terlebih dahulu ya. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Silakan. Baik, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu semua, itu saja beberapa catatan di surat Al-Fajr ayat ke-15 sampai ke-20. Hadirin Bapak Ibu semua oleh Allah, di ayat pertama sampai ayat ke-14 ini kalau kita masih ingat, masih lupa Pak? Karena kisah minggu ya. Insyaallah ya. Memang pentingnya Al-Quran itu diulang-ulang Pak. Jangan pernah bosan, karena pasti lupa memang. Ya jangankan Bapak Ibu semua, saya yang mengisinya saja kemarin itu 114 bahasa apa? Karena harus diulang-ulang. Oh ya, Allah sedang mengancam hadirin kepada orang-orang kafir ketika mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan tentang Fir'aun, kaum 'Ad, kaum Tsamud yang mereka hebat saja itu hadirin di hadapan Allah mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ke-15 Allah menceritakan, sebagian ulama mengatakan ini diantara ciri orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir mereka itu cirinya mereka hanya bahagia dengan harta duniawi. Hati-hati hadirin, memang kita bukan orang kafir, tapi kalau kebahagiaan kita itu ditentukan hanya lewat harta, Pak. Lewat uang, lewat kendaraan, lewat rumah, lewat gaji. Hati-hati, orang kafir itu kebahagiaannya hanya di situ. Orang-orang beriman itu tidak di sana kebahagiaannya. Meskipun ya boleh saja itu bagian dari kebahagiaan. Nah, orang-orang kafir itu di ayat ke-15 sampai ke-16, meskipun sebagian ulama mengatakan bisa saja sifat seperti ini pun terjangkit pada orang-orang beriman. Nah, apa yang dikatakan orang-orang kafir? Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuh, apabila manusia itu diuji oleh Tuhannya, idza mabtalahu rabbuh fa akramahu wa na'amah, Allah memuliakannya, memberikan kepadanya kenikmatan, fayaqulu rabbi akraman. Ketika orang-orang kafir itu mendapatkan harta, kemudian mereka akan mengatakan, lihat, Tuhanku sudah memuliakanku dengan harta ini. Ketika mereka punya harta. Tapi ketika mereka diuji dengan kesempitan,
Wa amma idza mabtala, apabila mereka diuji dengan kesulitan, kesusahan, kekurangan, faqadara alaihi rizqah, disempitkan oleh Allah rezekinya, fayaqulu rabbi ahana, mereka akan menganggap Tuhanku sedang menghinakanku karena hartanya sedang diambil. Nah, hadirin Bapak Ibu sekalian Allah, apa kata para ulama? Ini kata Imam Ibnu Katsir, justru dua ayat ini Allah itu sedang mengingkari keyakinan orang-orang. Ketika Allah meluaskan rezeki atau Allah sedang menyempitkan rezeki, satu waktu hadirin kita diluaskan, kita dapat gaji yang besar, penghasilan yang banyak, bisnis yang lancar, atau sebaliknya, misalnya bisnis kita ternyata tidak lancar hadirin, gaji kita dikurangi, harta kita berkurang, itu tidak menentukan kemuliaan dan kehinaan. Yang menentukan kemuliaan itu bukanlah harta, yang menentukan kehinaan itu bukan kekurangan harta. Yang menentukan kemuliaan bagi Allah itu adalah imannya dan amal solehnya. Ketika diberikan harta, bukan hartanya, tapi syukur terhadap hartanya yang jadi kemuliaannya. Dan ini, ketika diuji dengan kekurangan, tidak berarti menjadi seorang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi justru ketika disempitkan oleh Allah rezekinya, itu jadi wasilah kemuliaan seorang hamba. Dia bersabar, banyak bersandar kepada Allah, banyak meminta, banyak berdoa, banyak bermunajat. Justru jadi kemuliaan, derajatnya menjadi tinggi karena dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata Imam Ibnu Katsir, hakikatnya kekayaan dan kekurangan itu ujian, sama, nggak ada bedanya sebenarnya. Hanya memang biasanya ya kita kalau ditanya Bapak Ibu semua, kita lebih senang ketika banyak uang atau ketika sedikit uang, Pak? Tabiatnya pasti ketika lagi banyak uang. Padahal ketika banyak uang dan sedikit uang pun dua-duanya sama, itu ujian. Kata Allah, itu ujian dua-duanya. Banyak uang tidak menunjukkan kita mulia di hadapan Allah, hadirin. Sedikit uang pun kita tidak menunjukkan bahwa kita itu terhina di hadapan Allah, enggak. Karena tadi kemuliaan dan kehinaan itu bukan dari uang itu. Wa hadza ya'ni bihil al-kafir, nah ini tadi. Kalau kata Imam Al-Baghawi, justru ini tuh yang dimaksud itu orang kafir. Kenapa? Takunul karamah wal hawanu indahu bi kasratil mal. Karena orang kafir itu kemuliaannya itu, mereka itu karena banyak hartanya, jabatannya, bagian dunianya. Begitu pula kata ini, kalau kata Al-Kalbi atau kata Muqatil, ayat ini itu turun berkenaan dengan Umayyah bin Khalaf, orang kafir. Faraddallahu ala man dhanna anna si'ata rizqi ikram. Bantahan kepada Ubay bin Khalaf, ini Umayyah bin Khalaf, bahwa ia menganggap ketika diluaskan rezeki itu jadi kemuliaan. Enggak, hadirin. Satu waktu Pak, kita melihat orang yang lebih banyak hartanya daripada kita, jangan punya anggapan dia lebih mulia daripada kita. Hanya Allah yang menentukan dia. Atau sebaliknya, satu waktu kita melihat orang yang lebih miskin daripada kita. Mungkin jabatannya di bawah kita, mungkin kendaraannya lebih jelek, mungkin rumahnya lebih kecil. Jangan punya anggapan dia lebih hina daripada kita. Enggak, hadirin. Bisa jadi dia lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di dalam surat Al-Mu'minun nih Allah sampaikan tadi, ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin. Apakah mereka mengira ketika kami berikan harta dan anak-anak kepada mereka, nusari'u lahum fil khairat, kami sedang menyegerakan kebaikan? Enggak. Harta itu bukan kebaikan, anak-anak pun bukan kebaikan. Jadi kebaikan itu ketika harta itu dibarengi dengan syukur, harta itu jadi ibadah, harta itu jadi taat, harta itu menjadi tawadu, harta itu menjadi sedekah, harta itu menjadi tambahan ibadah, ya. Bapak Ibu semua senang misalnya ya, menjadi dengan banyak harta itu semakin bertambah ibadahnya, itu baru jadi kebaikannya. Termasuk banyak anak gak jadi kebaikan juga. Kalau ternyata banyak anak itu anak dididik dengan baik,
dinasihati dengan baik, diajar beribadah kepada Allah, baru jadi kebaikan. Bal la yash'urun, akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Karena memang tadi tabiat manusia itu menganggap kemuliaan itu dari harta. Nah, kalau kata Imam Ibnu Katsir, laisal amru kama za'ama la fi hada wa la fi hada. Tidak seperti mereka sangka. Mereka menyangka bahwa kemuliaan itu pada harta. Innallaha yu'til mal man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah itu memberi harta, hadirin, kepada orang yang Allah cintai, bahkan kepada orang yang Allah tidak cintai. Kalau misalnya takaran kemuliaan itu karena harta, seharusnya Fir'aun dan Qarun itu orang yang paling dicintai oleh Allah. Siapa yang kekayaannya hari ini lebih daripada kekayaan Qarun dan Fir'aun? Hadirin, kekayaannya. Yang kata para ulama saja, Imam Ibnu Katsir, kuncinya saja perbendaharaan kekayaan dari Qarun saja kuncinya harus diangkut oleh beberapa orang. Tapi kuncinya unggul. Itu harus diangkut oleh beberapa orang. Setiap kali Qarun keluar, kata Imam Ibnu Katsir, dari istananya, di belakangnya mengikutinya 1000 pembantunya mengikutinya di belakang. 1000 pak pembantu lagi. Jika nama nungurus kuku iya ada pembantu, nungurus kuku iya ada pembantu. Itu Qarun. Kalau kekayaan itu karena harta, seharusnya Fir'aun dan Qarun itu lebih orang yang paling dicintai oleh Allah. Tapi tidak, justru orang yang paling dihinakan oleh Allah. Nah, wa yudaiqu ala man yuhib wa man la yuhib. Allah pun menyempitkan harta kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang tidak Allah cintai. Nah, wa innal madaru fi dzalika ala taatillah. Maka hadirin, bukan ada dan tidak ada hartanya, tapi bagaimana seorang menyikapi ketika kekurangan, dia tetap taat kepada Allah. Hadirin, ketika dia kelebihan harta, dia tetap taat kepada Allah. Nah, makanya yang pokok itu adalah ketaatannya. Idza kana ghaniyan bi an yashkurallah ala dzalik. Kalau dia diberikan kekayaan, dia bersyukur kepada Allah. Wa idza kana faqiran, kalau dia fakir, bi an yasbir, dia pun akan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin ikhwati iman, ini singkat saja. Makanya ini di surat Al-Anbiya Allah tegaskan bahwa kebaikan dan keburukan itu hakikatnya adalah ujian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Kebaikan dan keburukan itu menjadi cobaan hakikatnya, hadirin. Orang kaya ujian, orang miskin ujian. Orang hadirin pintar ujian, bodoh pun ujian. Nah, sama. Hadirin ikhwati fillah, kemudian di ayat ke-17, nah, di antara ciri-ciri orang-orang kafir pun, mereka itu karena kecintaannya kepada harta, mereka tidak mau memuliakan anak-anak yatim. Kalla bal la tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak, sebaliknya kamu tidak memuliakan anak yatim. Ini diawali dengan kata kala. Kalau ada kata kala, hadirin, ini maknanya itu kalimatu rad'in wa zajri. Kala itu Allah sedang membantah, hadirin, dan mengancam. Itu kata kala. Jadi orang-orang kafir kan mengira bahwa ketika diberikan harta, lihat aku sedang dimuliakan oleh Allah. Enggak, dibantah oleh Allah. Sekali-kali tidak, sedikit pun tidak, sama sekali. Jangan punya anggapan seperti itu. Kenapa? Kalian semua, nah lihat, di bahasanya langsung kalla bala tukrimunal yatim. Kalian semua tidak memuliakan anak yatim. Kalau memang benar harta itu jadi kebaikan, justru ke harta itu harusnya mereka itu memuliakan anaknya. Dengan kekayaan itu mereka biayai sekolahnya anak yatim, hidupnya, makannya, minumnya, rumahnya, pakaiannya, harusnya seperti itu. Makanya Nabi SAW, nah ini mengatakan, khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatim yuhsanu ilaih. Sebaik-baiknya rumah kaum muslimin itu rumah yang di dalamnya ada anak yatim, yang anak yatim itu diperlakukan dengan baik.
Wa syarru baitin fil muslimin, dan seburuk-buruknya rumah kaum muslimin, baitun fihi yatim, yang di rumahnya ada anak yatim, yusabu ilaih, yang anak yatim itu diperlakukan tidak baik. Ini dorongan kepada kita semua untuk senang, kira-kira hadirin, karena yatim itu nanti kata para ulama, yatim yang memang ada ikatannya dengan kekerabatan. Bapak Ibu semua punya adik, punya kakak, misalnya dia menikah, suaminya meninggal, Pak. Nah, itu yang harus diprioritaskan. Ya, misalnya kita punya kakak yang dia sudah menikah, ternyata suaminya meninggal, Pak. Sehingga tidak ada lagi yang menopang. Kemudian kita bantu, itu bagian dari mengurus anak yatim. Kita yang membantu dia, kakak kita, adik kita, ketika suaminya misalnya tidak mau meninggal hadir. Nah, sebaik-baiknya ini mengurus anak yatim luar biasa. Kalau kata Pak Deden mah, komo cenah ngurus indungnya. Itu komo ngurus budakna, ngurus ibu na oke. Ya. Kalau dalam riwayat lain, wa ana kafilul yatim fil jannah, kata Nabi, aku dengan orang yang mengurus anak yatim. Ini bahasanya kafil. Kafil itu kata para ulama itu mengurus segala urusannya, pakaiannya, makannya, minumnya, sekolahnya. Jadi bukan hanya sebatas menyantuni. Biasanya kan orang itu, ya meskipun itu pun tetap baik. Apalagi kalau Ramadan hadir, biasanya kan panti-panti yatim itu rame, Pak. Wah, ramai karena biasanya orang yang menyantuni anak yatim. Tapi sayangnya biasanya hari tahun unggul. Hari itu saja. Itu bukan mengurus saja. Itu hanya memberi saja. Kafil itu mengurus. Itu yang makanya berat sekali. Saya pribadi pun ya saya sampaikan belum mampu hadirin sampai mengurus yatim. Tapi kalau kira-kiranya saya kalau ada punya saudara yang kira saya bantu sekolah, ya dibantu. Ini kalau saya cerita, Ustaz Nasruddin Syarif itu hadir, yang beliau cerita, bahkan bukan hanya saya saksinya, murid-murid yang lain pun. Beliau itu keluar setiap bulan, hadir, itu bisa keluar uang sampai 12 juta untuk menyekolahkan orang-orang yang tidak mampu, Pak. Satu bulan dari penghasilan beliau itu satu bulan itu 12 juta. Dan beliau sering menasehati, termasuk saya kepada murid-muridnya, biasakan simpan uang itu jangan di bank, tapi di mana? Di orang-orang miskin. Itu, Bang. Kalau seorang muslim punya karakter semuanya seperti itu, kayaknya kemiskinan itu beres. Itu. Kemiskinan itu beres. Beliau itu 12 juta, dan yang saya langsung menyaksikan sendiri, ada di pesantren ya yang membantu pesantren, ya beliau cerita, saat anak saya saja Ustaz Nasruddin sendiri yang membiayai itu. Anak saya sanawiyah sampai mualimin SMP SMA-nya dibiayai sama beliau. Itu. Dan memang harus punya itu. Beliau pun pernah dia memperlihatkan rekeningnya, nah, lihat di rekeningnya belum pernah lebih dari 10 juta. Bahkan kemarin ketika kan asati di sini Ustaz Firman Nugraha mau menikah, beliau cerita, bahkan di rekeningnya bisa lihat cuma 800.000, gak pernah lebih dari 10 juta. Dan itu kan keimanan yang luar biasa. Nah, orang yang seperti ini wajar andaikan disandingkan kepada Nabi, dengan Nabi SAW. Kata Nabi kan, wa asyara bisababah wal wusta, Nabi kemudian menunjuk seperti ini, jari tengah dengan telunjuknya, wa farraja bainahuma syai'an, kemudian Nabi merenggangkan sedikit. Maksudnya dekatnya Nabi SAW dengan orang yang mengurus yatim di surga itu seperti ini. Maksudnya sama-sama di surga Firdaus, dekat sekali, bertetangga dengan Nabi, orang yang mengurus anak yatim. Itu baru hadir. Kekayaan itu tidak jadi kemuliaan kecuali kekayaan itu digunakan, Allah berikan kekayaan, bantu orang hadir dengan kekayaan itu. Nah, makanya Bapak Ibu semua, ini diantara tahadus biliman. Dari 14 santri BM Islamic School, 5 santri itu santri yang tidak mampu. Nah, kita bantu, kita ringankan biayanya, ya alhamdulillah atas wasilah Ketua Yayasan dan Bapak Ibu semua jamaah yang ikut bersedekah, mendermakan hartanya untuk operasional sekolah itu. 5 santri itu dibantu semuanya. Bahkan ya kami SPP pun, Bapak mampunya berapa?
kasarnya mampu dengan 20.000 pun nggak jadi masalah. Itu sebagai komitmen saja orang tuanya supaya menitipkan anaknya. Kadang supaya nggak merasa karena gratis enggak. Dia mampunya berapa? Kasarnya 20.000 pun nggak jadi masalah. Gitu. Karena kita bantu. Nah baru sisanya memang yang tentu yang Allah berikan kemampuan orang tuanya ya tentu sesuai dengan hadirin bayarannya. Nah Bapak Ibu Subhanahu ini kata Imam Ibnu Battal, kata beliau, haqqu 'ala man sami'a hadzal hadits an yaqbala bihi liyakuna rafiqan nabi. Siapa saja yang mendengar hadis ini, kata Imam Ibnu Battal, hendaknya dia mengamalkan hadis itu supaya nanti bersanding berteman bersama Nabi di dalam surga. Hadirin, siapa yang ingin bersama Nabi di dalam surga, dia harus mampu seperti itu, Pak. Harus punya cita-cita, Bapak Ibu semua, dari kelebihan harta kita, cari Pak, mana anak yatim. Itu. Urus apa? Sekolahnya, makannya, minumnya, hadirin. Harus diurus. Dulu kan saya pernah cerita ya tentang kisah seorang orang yang solih, hadirin, Ali bin Al-Muwaffaq, yang diterima hajinya lewat mimpinya Abdullah bin Mubarak, seorang ulama hadis. Ali bin Al-Muwaffaq itu enggak berangkat haji, tapi uang hajinya ia gunakan untuk tetangganya seorang janda yang punya 6 anak, suaminya meninggal, dia kemiskinan, kelaparan sampai harus terpaksa memasak daging keledai, hadirin. Padahal kan daging keledai itu haram. Itu bangkai lagi, udah keledai bangkai lagi, hadirin. Itu terpaksa makan itu. Sampai Abdullah bin Mubarak bermimpi bertemu dengan malaikat bahwa orang yang diterima hajinya itu adalah Ali bin Al-Muwaffaq, karena mendermakan seluruh biaya hajinya untuk tetangganya, untuk mengurus supaya tetangganya itu, anak-anak yatim tetangganya itu tidak kelaparan lagi. Nah, yang ayat ke-18 kemudian, wala tahadduna ala ta'amil miskin. Tidak, kalian tidak mendorong, saling mendorong, kata Allah. Langsung menunjuk, kalian tidak saling mendorong untuk memberi makan orang miskin. Lihat tadi Bapak Ibu semua, Allah itu tidak memerintahkan memberi kepada orang miskin. Saling memotivasi saja. Motivasi itu kayak gini, misalnya saya sampaikan, Pak, di sana nih ada orang miskin, kira-kira Bapak bisa bantu tidak? Saya setidaknya kita tuh jadi wasilah, Pak. Hadirin, jadi wasilah untuk mendorong, saling mengingatkan untuk memberi kepada orang miskin. Orang-orang kafir itu jangankan memberi, saling mengingatkan untuk memberi kepada orang miskin pun tidak. Makanya lihat karakternya, mohon maaf ya hadirin. Biasanya perumahan-perumahan yang di sana banyak non muslim, Pak, biasanya panik, kadang ya mohon maaf, kadang sosialnya kurang, Pak. Lebih individualis, biasanya seperti itu. Orang-orang muslim itu dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senang. Hadirin, kalau kita tidak bisa memberi, kita harus jadi wasilah untuk saling mengingatkan harta-harta kita itu kepada orang-orang miskin. Titipkan. Wala tahaduna ala ta'amil miskin. Ini kata Imam Ibnu Katsir, la ya'muruna bil ihsan ilal fuqara wal masakin wa yuhitsu ba'duhum ala ba'din. Orang-orang kafir itu tidak saling memerintahkan dalam kebaikan untuk berbuat baik kepada orang fakir, orang miskin yang mereka punya untuk kepentingan diri sendiri saja. Itu orang-orang kafir. Ini kalau kata Syekh Tantawi, beliau mengatakan, nafal hadda ala it'amihim nafal it'amihim min babi aula. Allah menafikan orang-orang kafir itu tidak saling mendorong, menasehati, mengingatkan untuk memberi makan orang miskin, apalagi memberi, mengingatkan satu sama lain pun enggak. Karena kehidupannya untuk diri sendiri saja. Maka ini celaan sekali ayat ini kepada orang-orang kafir. Nah, kalau kata Imam Al-Alusi, dari balla tukrimunal yatim wala tahaduna ala ta'amil miskin. La tukrimunal yatim itu sebenarnya kalau kata Imam Al-Alusi itu secara perkataan. Minimal hadirin, ini paling minimal. Kalau kita tidak bisa mengurus anak yatim, jangan menyakiti perasaannya. Karena hadirin Bapak Ibu semua, seorang anak yang kehilangan ayah itu wah sedihnya. Apalagi sejak kecil di usia SD, SMP, dia tidak punya sosok ayah yang membarenginya. Wah, sedihnya luar biasa. Saya kemarin baru ngisi tasyakur bin hikmah.
Kebetulan anak bibi, Pak, adik dari ibu saya, dari usia SD, Pak, anak bibi itu memang yang paman itu pergi, Pak, gak tahu sampai sekarang gak ketemu, udah lapor polisi gak ketemu sampai sekarang. Nih, kemarin saya tasyakur, kenapa? Karena memang besok kamu menikah, Pak. Saya gak kuat nangis, kenapa? Kebayang bagaimana sosok ya dia bibi saya yang anaknya menikah, bapaknya gak ada, dan dia maksudnya dia hadirin ketika mau menikah, sosok ayahnya itu gak ada, perasaannya itu luar biasa. Dan makanya kalaupun kita tidak bisa banyak memberi, membantu mereka, bala tukrimunal yatim, jangan sampai menyakiti mereka, karena orang-orang kafir itu tidak memuliakan mereka. Ya, misalnya tidak memberikan, minimal perkataannya baik, menjaganya. Ya kalau kita tidak bisa. Kalau ayat yang selanjutnya kan kala bala tukrimunal yatim wala tahaduna ala ta'amil miskin, itu perbuatan. Dia orang-orang kafir itu perkataannya, perbuatannya jelek. Perkataannya jelek, perbuatannya jelek. Itu karena kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin ikhwati Allah, oleh karena itu Nabi pernah berdoa seperti ini, hadirin. Ini kira-kira siapa di antara kita yang berani doa seperti ini, Pak? Allahumma ahini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Siapa yang berdoa seperti ini? Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin. Kumpulkanlah aku dengan orang-orang miskin di hari kiamat. Nabi pernah berdoa seperti ini, Pak. Sampai Aisyah pun bertanya, "Lima ya Rasul, kenapa kau berdoa seperti itu ya Rasulullah?" Nah, kata Nabi, "Innahum yadkhulunal jannah qabla agniyaihim bi arba'ina kharifan." Wahai Aisyah, orang-orang miskin itu mereka nanti akan masuk surga sebelum orang-orang kaya 40 tahun lebih dahulu daripada orang-orang kaya. Kenapa? Karena orang-orang miskin ya apa mau dihisapnya? Apa miskin mereka gak punya harta, gak ada dihisapnya mereka. Mau dihisap cepat aja masuk surga, hadir. Ya Aisyah, la taruddil miskin. Wahai Aisyah, jangan engkau tolak orang miskin walau bisyikki tamrah, meskipun dengan setengah kurma. Kalau gak punya uang banyak, Pak, ya yang meskipun kita misalnya gak bisa memberi banyak, ya kiranya sedikit. Jangan sampai kita tolak orang miskin itu. Baik, dan itu dipraktekkan. Aisyah kan dalam riwayat lain pernah gak punya apa-apa, cuma 1 biji kurma saja. 1 biji kurma itu oleh Aisyah diberikan kepada orang miskin itu. Jadi Aisyah, ya Aisyah, ahibbil masakin. Wahai Aisyah, cintailah orang-orang miskin. Wa qarrabihim, dekatilah mereka. Fa innallaha yuqarribuki yaumal qiyamah, karena Allah akan mendekatkan dirimu dengan orang miskin itu nanti di hari kiamat. Maksudnya orang-orang miskin itu punya kedudukan yang mulia. Tapi hadirin catatannya pertama, nih, apa yang dimaksud dengan orang miskin di sini? Kalau kata Imam Ibnul Athir, pensyarah hadis, yang dimaksud miskin di sini adalah tawadu. Karena biasanya orang miskin itu biasanya gak akan sombong. Nah, Nabi berdoa, ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, maksudnya adalah ketawaduan. Biasanya kalau orang miskin itu kan gak sombong. Karena ya apa yang mau disombongkan, karena dia miskin. Nah, makanya dia biasanya dia tawadu. Nah, itu maksud dari miskin. Yang kedua, ini kata para ulama, orang kaya, orang miskin itu lebih dahulu masuk surga. Orang miskin yang seperti apa? Nah, begitu. Kalau orang miskinnya taat, sering hadirin rajin ibadah, sabar, tapi kalau orang miskin antara sholatnya anggar. Itu kata para ulama. Kalau orang miskinnya dia gak beriman, gak sholat, tetap aja sudah miskin, sengsara lagi di akhirat. Nah, itu sombong deh ngomongnya. Udah miskin sombong deh. Nah, itu yang ya tetap saja kata para ulama pun orang miskin nanti lebih dahulu masuk surga itu yang miskin seperti apa. Orang kaya hadirin lebih terakhir yang masuk surga pun orang kaya yang seperti apa. Kalau orang kayanya bersyukur, beriman, dia mendermakan harta, senang memberi, senang membantu, tentu orang kayanya pun lebih dahulu masuk surga. Nah, itu maksudnya. Itu kata para ulamanya. Kemudian ayat yang terakhir, ayat 19 sampai 20. Wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma.
wa tuhibbunal mala hubban jamma. Orang-orang kafir itu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan harta halal yang haram. Hadirin, lihat biasanya orang yang tanpa keimanan warisan itu jadi masalah. Jangankan orang kafir, orang muslim aja jadi masalah warisan itu. Karena kecintaan, hadirin. Apalagi orang yang tidak beriman kepada Allah, pasti warisan itu biasanya jadi masalah. Hadirin. Karena tabiat manusia ingin harta, dia tidak membedakan mana bagian hak adiknya, hak kakaknya, hak orang lain, karena dia ingin mendapatkan harta itu. Hati-hati. Ini ayat ini untuk orang-orang kafir, tapi tidak menutup kemungkinan orang-orang muslim pun punya sifat seperti itu kepada harta waris. Jadi mengambil hak orang lain, hak adiknya, hak kakaknya, nggak boleh sedikit pun, satu jengkal sedikit pun nggak boleh diambil hak dari waris itu. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan mereka mencintai harta itu dengan berlebih-lebihan. Nah, ai min sifatil qabihah, di antara sifat yang jelek, annakum ta'kulunal malal mawrus, kalian makan harta warisan orang lain, hak orang lain, aqlan syadidan, bihaitsu la tatrukuna minhu syai'an wa la tufarriquna baina ma huwa halal wa haram, tanpa membedakan mana yang halal dan haram. Enggak peduli. Ini warisan orang tua, pokoknya milik saya, dan itu saya yang pegang. Atau dia menzalimi bagiannya, dia mengambil sebagiannya. Wala baina ma yuhmadu wa ma la yuhmad, dia tidak peduli mana harta yang terpuji yang tidak terpuji. Bal ta'khuduna huququm wa huquqa ghairukum, bahkan dia mengambil hak orang lain, hak dia diambil, hak orang lain pun diambil. Bahkan anak-anak pun diambil. Ini kebiasaannya orang kafir. Hadirin rahimakumullah. Nah, kata Syekh Tontowi, beliau mengatakan Allah menghimpun ini akhlak yang sangat jelek sekali hadir pada seorang, perkataannya, perbuatannya, ya, orang perkataannya menghina, merendahkan anak-anak yatim, perbuatannya tidak mau mendermakan hartanya, memberi kepada orang-orang miskin, hadir. Bahkan dia mengambil harta pun dari harta yang haram. Ini manusia yang seperti jelek sekali. Nih kata Syaitan Tawi. Tarkul yatim bila riayah wa adamul haq, jangankan memberi, bahkan tidak saling menasehati untuk memberi kepada orang miskin. Dia mengumpulkan harta dari warisan yang haram, wal ifrat fi hubbil mal, bahkan berlebihan dalam mencintai harta. Nah, hari ini Bapak Ibu subhanahu Allah, ini beberapa hikmah, ini kesimpulan dari surat Al-Fajr ayat ke-15 sampai 20. Pertama, tadi kekayaan itu tidak menunjukkan kemuliaan, dan kemiskinan itu tidak menunjukkan kehinaan di mata Allah. Makanya orang satu waktu diuji dengan kekurangan akan tenang, karena apa? Yang akan dia fokuskan sabar dengan kekurangan itu, ridho dengan kekurangan itu, kemudian berikhtiar lagi, ya. Jadi dia berikhtiar, lebih semangat, bekerja lebih semangat, berbisnis lebih semangat. Kenapa? Karena bisnisnya pun ibadah, dia akan lebih semangat. Ketika kekurangan dia tetap semangat. Ketika diberikan kemuliaan, kekayaan, dia tidak akan sombong, tidak akan jumawa, hadirin, tidak akan lupa, tidak akan lalai, dia justru akan bersyukur. Nah, kemudian kemuliaan di sisi Allah ketika seorang bersyukur atas nikmat yang diberikan dan bersabar atas kesulitan yang dihadapi. Maka kuncinya syukur dan sabar. Ketiga, di antara wujud syukur itu, nah, ketika seorang diberikan keluasan harta oleh Allah, hadirin, sisihkan dari harta kita, cari anak yatim urus. Kemudian cari orang-orang miskin, beri makan. Sisihkan harta, hadirin, hati-hati harta-harta kita, jaga dari harta-harta yang diharamkan oleh Allah. Dan yang terakhir, Bapak Ibu semua, orang-orang kafir kebahagiaannya terbatas ada pada harta kekayaan dunia. Sedangkan orang-orang beriman itu kebahagiaannya pada amal solihnya, pada syukur dan sabarnya. Bukan pada ada dan tidak ada hartanya, bukan pada kaya dan miskinnya, tapi kebahagiaan orang yang beriman itu, saya bisa beramal solih tidak meskipun saya miskin. Saya bisa beramal solih tidak ketika satu waktu Allah berikan kekayaan kepada saya. Nah, itu orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu mungkin hadir Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat. Surat Al-Fajr
Masih ada beberapa ayat ini belum kita bereskan, insya Allah kita akan bereskan. Namun mohon izin, kemungkinan nih kalau Sabtu depan saya tanggal 2 sudah pergi ke Ponorogo, mohon doanya di acara wisuda S2 Pak. Tanggal 2 sampai tanggal 6 kemungkinan di sana, pulang tanggal 7. Nah, karena tanggal 5 Sabtu, jadi Sabtunya minggu depan kemungkinan tidak ada. Nah, insya Allah mungkin nanti dilanjutkan sama Ustadz Fahri ya, Ustadz Fahri. Ada nanti untuk sisa ayatnya, nanti Ustadz Fahri insya Allah yang akan melanjutkan. Baik Bapak Ibu subhanahu Allah, hanya itu mungkin pada malam kali ini. Semoga bermanfaat hadirin di antara tadabbur ayat yang kita pelajari. Semoga jadi kemuliaan, Allah berikan hidayah, taufik, kemudahan rezeki, rezeki yang bertambah syukur, ya, rezeki yang bertambah taat hadirin, kekayaan yang bertambah dekat kepada Allah, kekayaan yang semakin tawadu hadirin. Nah, ini yang paling pokok yang Allah berikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum